Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi para pelajar Indonesia. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai mata pelajaran PKN, yakni dengan seorang guru SMK di salah satu kota Cilegon. Oke, bisa diperkenalkan Pak, dengan siapa Pak? Nama saya Pak Anies Mutafid, Pak. Ya, materi pelajaran kelas 12 semester genap itu tentang apa Pak untuk semester 2 ini? Materi untuk pelajaran kelas 12 SMA, SMK itu di semester genap pertama tentang pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pak. Oh, jadi itu yang materi semester kedua. Kemudian tujuan pembelajaran dari KD tersebut adalah seperti apa Pak kira-kira? Tujuan pembelajarannya adalah untuk menjelaskan pengaruh teknologi terhadap bangsa dan negara Indonesia. Situ ada pengaruh positif dan negatifnya, Pak. Iya, iya, iya. Jadi ada pengaruh positif dan negatifnya, Pak. Iya. Kemudian mohon Pak dijelaskan lebih lanjut terkait pokok materinya Pak. Seperti apa kira-kira? Baik pelajar SMA, SMK di Indonesia, terutama di Cilegon, bahwa era globalisasi itu dipicu oleh dua faktor paling tidak ya. Yang pertama adalah kemajuan teknologi informasi ya. Kemudian yang kedua adalah teknologi dalam bidang transportasi baik pun darat, laut dan udara itu yang memicu perkembangan pergerakan manusia dalam era globalisasi ini ya. Dan tentu saja ilmu pengetahuan itu sangat berpengaruh baik untuk kemajuan dan kesejahteraan umat manusia, tetapi juga tidak bisa dipungkiri pasti ada dampak negatifnya ya. Oh jadi begitu Pak ya. Ya. Ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif dan negatifnya itu supaya lebih jelas itu seperti apa contohnya Pak? Dampak positif itu meliputi beberapa bidang, misalnya di bidang politik pemerintahan ya. Itu ada sekarang kan ada proses demokratisasi di mana masyarakat dulu untuk menyampaikan aspirasinya melalui wakil-wakilnya itu agak susah. Sekarang lebih mudah, bahkan bisa berteman dengan anggota parlemen atau DPR ya, dengan pejabat pemerintah melalui medsos, misalnya bisa berteman melalui Facebook atau Instagram. Itu kalau punya ide, punya kritik yang membangun itu bisa disampaikan melalui saluran itu, bahkan bisa disampaikan dengan email gitu kan, beberapa menit bisa nyampe. Dan kita dulu mah mau menyampaikan itu harus pakai surat, harus dengan acara dengan pendapat dan lain-lain, dan era itu sudah ditinggalkan ya. Kemudian kita dengar sekarang ada e-voting gitu ya. E-voting itu pemungutan suara dengan bantuan perangkat elektronik itu ya. Misalnya kemarin di sekolah kita diadakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS itu pakai aplikasi Google Form. Itu sudah tinggal isi biodata, kemudian klik A untuk pasangan 1, klik B untuk pasangan 2, hasilnya kita bisa langsung ketahui itu Pak. Itu dalam bidang politik dan demokrasi ya. Kemudian juga dalam bidang pemerintahan itu ada dikenal dengan e-budgeting gitu ya. Ada anggaran-anggaran belanja itu sudah ada aplikasi secara elektronik. Kemudian ada kalau tender-tender pemerintahan itu mengenai perlengkapan ada e-procurement misalnya. Itu suatu kemajuan ya, dan pelayanan satu atap gitu Pak. Itu sekarang sudah, itu merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi. Bahkan pengiriman pelaporan
keuangan itu bisa dilakukan dengan berbantu elektronik. Kemudian bidang ekonomi ya, bidang ekonomi itu maju, industrialisasi sangat maju pesat ya. Kemudian bahkan transaksi online yang dulu kita tidak kenal kan sekarang banyak aplikasi online ya Pak, ada apa itu Tokopedia, apalagi itu Pak, Lazada ya, ada Traveloka apa gitu ya, seperti itu. Bahkan sekarang e-tol gitu, kalau masuk tol sudah pakai kartu aja ya Pak. Ya, itu bagian dari peningkatan teknologi ya. Kemudian juga pasaran lapangan pekerjaan itu sudah semakin mengglobal ya Pak, karena ada industri go public, itu bisa orang Indonesia bisa kerja di berbagai negara dunia seperti di Qatar dengan gaji besar gitu, di Hong Kong ya, bahkan di Malaysia sudah banyak sekali ya, cuma sayang sekali mungkin masih banyak di perkebunan ya. Mudah-mudahan ke depan tidak ada hal-hal yang merugikan ya negara kita. Kemudian bidang budaya, misalnya kita punya budaya yang bagus sekali, toleransi, gotong royong itu bisa disebarkan di seluruh penjuru dunia ini supaya meniru ya budaya saling hormat menghormati ini dengan multi etnis gitu ya, multi budaya. Kita juga perlu ditiru oleh bangsa-bangsa di dunia ya. Seperti itu Pak. Ya, jadi ada banyak sekali dampak positifnya Pak ya dalam pembelajaran PKN menggunakan TIK ini Pak ya. Kemudian itu kan tadi dijelaskan oleh Bapak, itu kan dampak positif Pak. Kemudian kan apa itu dampak negatifnya kemudian nantinya? Tentu saja tadi juga saya sudah katakan bahwa dengan kemajuan IPTEK itu tidak bisa dipungkiri munculnya dampak negatif ya. Misalnya dalam bidang teknologi informasi itu banyak sekarang ada berita bohong, apa itu Pak? Ya, hoax. Ya, hoax ya, ada penyebaran ujaran kebencian ya, yang memancing kemarahan beberapa kelompok. Nah, itu juga karena dipicu karena komunikasi yang kurang baik dan kurang bagus di medsos, biasanya itu terpancing, bahkan ada perkelahian pemuda kan dipancing karena ada tantangan-tantangan di medsos. Itu tentu saja harus dihindari ya Pak. Kemudian juga ada penipuan melalui online ya, transaksi online gitu, bahkan penipuan beli pulsa kemudian tidak dibayar kan gitu, pesan barang juga kadang malah tidak dikirim, transfer sudah barangnya tidak dikirim, seperti itu. Banyak negatifnya ya sebenarnya yang harus diwaspadai. Kemudian bahkan ada bandar narkoba bisa mengendalikan perdagangan dari dalam penjara, itu terjadi juga itu Pak. Itu karena hanya dengan bantuan IT ya, karena ada bantuan teknologi informasi itu. Bahkan gerakan-gerakan teroris juga bisa dikendalikan melalui itu. Oleh karena itu maka pemerintah Indonesia kan membuat lembaga pengawasan ya, dari bidang ekonomi juga ya, juga dalam ada hal-hal lain juga harus diawasi kan gitu ya. Dan kita punya undang-undang ITE gitu ya, tidak sembarangan kita memuat tulisan atau komentar-komentar yang mengandung kebencian pada satu kelompok gitu Pak. Dan yang harus dihindari juga adalah budaya materialisme dan konsumerisme itu Pak ya. Kita dibiasakan oleh nenek moyang kita itu hidup dengan sederhana kan, mencintai produksi dalam negeri kan gitu ya. Tapi dengan saat ini kan makanan-makanan dari luar negeri itu kan, makanan cepat saji itu sudah tersedia, itu yang juga
memancing selera anak-anak atau juga masyarakat ya. Jadi imbasnya itu lebih mencintai produk luar ya ketimbang produk lokal. Iya, itu yang harus dihindari. Jadi produk budaya dalam negeri itu, kuliner dalam negeri itu harus terus dipertahankan, tinggal mengemasnya aja bagaimana supaya menarik gitu Pak. Terutama musik tradisional itu harus terus dikembangkan, dimodifikasi. Batik-batik itu kan sangat potensial yang dalam bidang ekonomi ya, sektor UKM gitu ya. Kerajinan-kerajinan tangan putra-putra Indonesia itu juga perlu dipasarkan ke mancanegara gitu. Ya berarti lebih singkatnya sepertinya program teknologi informasi ini seperti apa namanya senjata bermata dua Pak ya, ada apa di sisi lain itu positif, di sisi lain juga banyak negatifnya. Kemudian sebagai guru PKN Pak, harapan Bapak terkait dengan apa namanya regulasi pemerintah agar murid-murid atau pelajar-pelajar ini yang menggunakan sistem teknologi secara daring dan lain sebagainya ini supaya mereka itu tersafety lah atau teramankan lah dengan adanya peraturan pemerintah itu seperti apa Pak keinginannya? Memang di era pandemi COVID ini ya tidak terhindarkan pembelajaran harus daring ya, karena menyangkut keselamatan ya. Dan dalam pergaulan global itu yang penting kita tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia Pak, dan perusakan lingkungan hidup. Itu dua isu itu menyangkut isu global, jadi dimanapun terjadi pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan hidup itu pasti akan terekspos ke seluruh dunia. Itu mungkin kalau regulasi mungkin ya sudah cukup memadai lah ya, tinggal penerapannya ya, tinggal kita mematuhi disiplin, misalnya disiplin protokol kesehatan itu harus dipatuhi lah supaya kita tetap sehat dan terus belajar gitu ya, karena yang penting tuh sehat dan kemauan belajar ya. Dan mungkin itu saja Pak. Iya. Kayaknya sudah cukup jelas nih Pak tentang materi, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian penjabarannya dampak positif dan negatif dalam menggunakan. Tentunya sahabat pelajar Indonesia sekalian sudah jelas ya, tadi telah dijelaskan itu, tinggal kalian menyimpulkan materi tersebut. Mungkin hanya itu saja Pak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, pelajar sekalian, kita akhiri dulu. Kita bertemu dengan channel selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.